Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iwan Nurdiansyah dan nama channel saya Anandra Family. Jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, kamu pejuang CPNS Kemenkumham yang lulus SMA atau yang lagi kuliah atau yang baru lulus kuliah dan atau yang baru lulus verifikasi berkas pendaftaran CPNS Kemenkumham. Ayo, pasti kamu masih banyak yang belum tahu tentang jabatan pemeriksa keimigrasian. Pasti kamu cuma ikut-ikutan tapi tidak tahu apa itu pemeriksa keimigrasian. Oke, teman-teman, sebelum saya membahas tentang jabatan pemeriksa keimigrasian, izinkan saya menceritakan sedikit riwayat pekerjaan saya. Jadi saya adalah CPNS Kemenkumham Kaltim tahun 2012 dan penempatan pertama saya ada di kantor imigrasi 2 TPI Tarakan. Saya bekerja di kantor imigrasi Tarakan mulai tahun 2013 sampai akhir tahun 2020. Dan sekarang di awal tahun 2021 saya bekerja di divisi keimigrasian Kemenkumham Kanwil Kaltim. Oke, kita lanjut. Jadi jabatan CPNS pemeriksa keimigrasian ini khusus untuk yang memakai ijazah SMA, bukan ijazah S1 ya. Di video ini akan saya jelaskan sedikit. Yang pertama, apa itu jabatan pemeriksa keimigrasian? Yang kedua, di mana penempatan pemeriksa keimigrasian? Dan yang ketiga adalah bagaimana kerja jabatan pemeriksa keimigrasian. Oke, kita bahas yang pertanyaan pertama. Apa itu jabatan pemeriksa keimigrasian? Pemeriksa keimigrasian adalah PNS yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksa keimigrasian. Jadi penjelasan tadi disebut melaksanakan pekerjaan pemeriksa keimigrasian. Pasti teman-teman timbul nih pertanyaan, apa pekerjaan pemeriksa keimigrasian? Pekerjaan pemeriksa keimigrasian adalah kegiatan pelayanan keimigrasian dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya yang meliputi pemeriksaan dokumen keimigrasian, intelijen, penindakan keimigrasian, pengendalian rumah detensi imigrasi, dan pengelolaan informasi keimigrasian. Dari penjelasan tadi akan saya jelaskan satu persatu. Dalam penjelasan tadi menyebutkan kegiatan pelayanan keimigrasian. Jadi pelayanan keimigrasian adalah pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Apa saja pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat? Yaitu yang pertama adalah permohonan paspor baru, yang kedua penggantian paspor berlaku, yang ketiga adalah permohonan penggantian paspor rusak atau hilang, yang keempat adalah perpanjangan izin tinggal kunjungan dan alih status, yang kelima adalah perpanjangan izin tinggal sementara dan alih statusnya. Di penjelasan tadi juga menyebutkan mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Jadi dalam kegiatan keimigrasian ada namanya TPI atau lebih singkatnya tempat pemeriksa imigrasi. Jadi TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pasti kamu pernah lihat kalau berangkat ke luar negeri ada petugas imigrasi yang ngecek paspor kamu kan? Nah, itu namanya tugas TPI. Selanjutnya di penjelasan tadi menyebutkan pemeriksaan dokumen, intelijen, dan penindakan keimigrasian. Nah, setiap WNA yang tinggal di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Pernah dengar nggak ada WNA yang dideportasi? Nah, pasti WNA yang dideportasi itu melakukan pelanggaran keimigrasian, seperti izin tinggalnya habis berlaku. Contohnya, WNA yang datang berlibur ke Indonesia memakai visa kunjungan 30 hari, ternyata si WNA malah lebih dari 30 hari. Nah, pihak imigrasi berhak mendeportasi WNA tersebut setelah membayar overstay ke negara. Atau WNA tersebut kita tangkap dan kita bawa dulu ke rumah detensi imigrasi
imigrasi atau disingkat rudenim. Sekalian menjawab pertanyaan yang kedua, di mana penempatan pemeriksa keimigrasian. Jadi semua kegiatan keimigrasian yang saya jelaskan tadi di awal itu ada di kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi. Jadi kegiatan pelayanan publik, hal-hal yang lainnya itu ada di kantor imigrasi dan di rumah detensi imigrasi. Nah, teman pemeriksa keimigrasian saat lulus nanti pasti akan ditempatkan di kantor imigrasi atau di rumah detensi imigrasi. Jadi, kantor imigrasi adalah unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi tersebut. Jadi, setiap kantor imigrasi memiliki wilayah kerjanya masing-masing. Contohnya, di tempat saya bekerja dulu di kantor imigrasi Tarakan, itu memiliki wilayah kerjanya terdiri dari 3 kabupaten dan 1 kota. Sedangkan rumah detensi imigrasi adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang-undang keimigrasian. Jadi orang asing yang berdiam di rudening itu disebut rudening. Jadi WNA yang melakukan pelanggaran di Indonesia akan ditempatkan di rudening sebelum dideportasi. Jadi rudening itu seperti lapas. Jadi penjaranya untuk warga negara asing. Selanjutnya kita bahas pertanyaan ketiga. Bagaimana kerja pemeriksa keimigrasian? Jadi jabatan fungsional pemeriksa keimigrasian merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan. Jadi jenjang jabatan fungsional pemeriksa keimigrasian itu ada jenjang terendah sampai yang jenjang tertinggi. Yang awal itu adalah pemeriksa keimigrasian pemula. Terus itu lanjut pemeriksa keimigrasian terampil atau pelaksana. Terus itu lanjut pemeriksa keimigrasian mahir atau pelaksana lanjutan, dan yang terakhir ada yang paling tinggi adalah pemeriksa keimigrasian penyelia. Karena masih baru masuk untuk CPNS dan memakai ijazah SMA, nanti kalian ada di tingkatan yang paling awal, yaitu pemeriksa keimigrasian pemula. Nanti kerjanya sesuai dengan tingkatan JFT yang kalian daftar, yaitu JFT pemeriksa keimigrasian pemula. Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, pemeriksa keimigrasian harus melaksanakan butir uraian tugas dalam jabatan pemeriksa keimigrasian pemula sesuai dengan unsur yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pemeriksa keimigrasian yang dapat dinilai angka kreditnya itu terdiri dari 2, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama itu terdiri dari pendidikan, pemeriksaan keimigrasian, dan pengembangan profesi. Sedangkan unsur penunjang itu meliputi pengajar atau pelatihan di bidang keimigrasian, peran serta dalam seminar, lokakarya, konferensi di bidang keimigrasian, keanggotaan dalam organisasi profesi, keanggotaan dalam tim penilai, perolehan penghargaan atau tanda jasa, dan perolehan gelar ijazah kesarjanaan lainnya. Uraian tugas jabatan pemeriksa keimigrasian pemula merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa keimigrasian yang ditetapkan ke dalam butir kegiatan pekerjaan dalam pelaksanaan pemeriksa keimigrasian. Jadi untuk jabatan pemeriksaan pemula itu kegiatan atau uraian tugasnya itu ada 24. Sekarang yang saya sebutkan ini adalah sebagian dari 24 butir kegiatan tersebut. Di antaranya adalah menyusun laporan pemeriksa kelengkapan berkas permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor, terus itu penyusunan laporan pemberian nomor antrian untuk pelayanan permohonan paspor, terus itu melakukan distribusi berkas permohonan kepada petugas dan membuat laporannya. Terus itu ada juga melakukan penyerahan dokumen keimigrasian, ada juga membuat laporan harian intelijen, menerima pengaduan dan informasi. Jadi untuk yang pemula itu totalnya ada 24
uraian tugas yang ada di Permenpan. Untuk jumlah angka-angka kreditnya bisa dibaca di peraturan BKN nomor 32 tahun 2019 tentang juklak pembinaan jabatan pemeriksa keimigrasian, dan untuk uraian tugasnya lengkap itu ada di Permen nomor 48 tahun 2018 tentang jabatan fungsional keimigrasian. Oke, itu semua penjelasan singkat tentang jabatan pemeriksa keimigrasian, penempatan jabatan pemeriksa keimigrasian. Teman-teman yang lagi berjuang nih di CPNS Kemenkumham yang mengambil formasi pemeriksa keimigrasian pasti penasaran kan dengan gaji jabatan pemeriksa keimigrasian yang ijazah yang hanya pemasuk ijazah SMA itu kira-kira dapat berapa ya total keseluruhan penghasilannya. Teman-teman pada penasaran kan? Oke, nanti saya akan bikin video selanjutnya tentang berapa sih penghasilan CPNS pemeriksa keimigrasian pemula. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe dan like channel saya, Anandra Family. Oke, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.